وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاء لكافة الأمة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. Man sami'a minkumun nidaa idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, insyaallah senantiasa semoga dipermudah segala urusan dan dijadikannya masjid ini sebagai Islamic Center pusatnya peradaban Islam di sekitar sini. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah masuki malam keberapa ini? 9. 5. 9. 9. 9. Amat ya. Benar 9. Iya. Cepat amat, kayaknya baru kemarin. Pantesan tadi agak sedikit datangnya dalam. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bersimpuh di hadapannya dalam rangka berusaha meningkatkan kualitas diri. Harapannya semoga kita mampu menggapai at-taqwa, karena Allah berikan wasilah terutama di bulan Ramadan ini, berbagai macam wasilah, berbagai macam media agar kita mampu mencapai dalam taqwa. Di antaranya yang sedang kita jalankan ibadah salat, juga ibadah siam Ramadan atau shaum Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Hadirin rahimahumullah, Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya beliau menyatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka amal ibadah itu tertolak, tidak akan diterima. Di sini pentingnya ibadah berlandaskan ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, sekedar ikut-ikutan waktunya, kita merasa ibadah kita sudah benar, puasa kita sudah cakep, ternyata nyatanya ibadah kita rusak. Dan Al-Imam Al-Ghazali beliau dalam kitab Ihya mengingatkan agar kita jangan sampai menjadi shaimun muftir. Shaimun orang yang berpuasa, namun muftirun hakikatnya bagaikan orang tidak puasa. Artinya puasanya tidak bernilai. Apalagi kalau sampai puasanya itu tidak sah. Kalau puasanya tidak bernilai masih lumayan, siapa tahu masih bisa menggugurkan kewajiban. Tapi kalau sudah tidak sah, bisa kacau balau, tidak diterima, tidak dapat pahala, kemudian tetap dianggap belum biasa tugas. Hadirin rahimahullah, dan dalam kitab Al-Ashbah An-Nadhair Al-Imam Suyuti di sana dia menyebutkan satu kaidah.
At-tabi'u tabi'un. Yang namanya pengikut itu tetap harus jadi pengikut. Ada istilah tabi'un pengikut, ada istilah matbu'un yang diikuti. Nah, kaidah ini bisa masuk ke ranah ibadah sholat, juga bisa masuk ke ranah ibadah puasa. Contoh ibadah sholat, at-tabi'un tabi'un. Pengikut adalah para makmum. Yang namanya makmum harus ikutin imam. Di sini alhamdulillah kalau diperhatikan semuanya sesuai dengan aturan. Ada di sebagian tempat itu makmum balapan sama imam. Ini jadi masalah. Kadang sebagian tempat makmumnya balapan sama imam, mau imamnya lambat, mau imamnya cepat. Makmum ada yang lebih cepat dari imam. Imam baru saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si makmum malah sudah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya dia salamnya kanan dan kiri sudah lebih cepat dari imam. Kayaknya di hatinya bilang, imam awas cepat gua, lu masih cepat apapun gua lebih cepat dari lu. Kayaknya kayak gitu dia. Luar biasa itu. Hadirin rahimahumullah. Nah, kalau masuk ke ranah ibadah puasa, tabi'un pengikut adalah kita yang as-shaimin, orang yang berpuasa. Yang diikuti adalah konsep puasanya. Apa puasa? Ma huwa shaum. Definisi puasa adalah al-imsaku 'an jamil muftirati min tu'al fajr ila ghurubi syamsi. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar. Detik pertama terbit fajar itu sudah masuk waktu puasa. Jadi kalau ditanya awal mula waktu puasa itu mulai kapan? Apakah mulai azan subuh ataukah mulai terbit fajar? Mulai terbit fajar, bukan mulai azan subuh. Benar? Yakin? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sama yang namanya berbuka ditandai dengan terbenamnya matahari. Adanya azan itu untuk mengingatkan. Artinya muadzin harus tepat waktu. Lebih baik kalau untuk berbuka agak lambat dikit, lebih baik. Kalau untuk berbuka, kalau untuk mulai puasa ya harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, repot urusannya. Hadirin rahimahullah. Tadi kami menyebutkan satu hadis. Idza sami'a ahadukum nidaa, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan berkumandang, wa inahu ala yadi, sementara di tangannya dia masih megang piring. Artinya dia masih makan sahur, belum selesai. Fala yad'u, maka jangan diletakkan itu piring. Jangan tahu hatta dia hajatahu minhu, sampai dia selesaikan makannya. Jadi gimana? Ayo. Gimana? Itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Sahih, tapi riwayat Imam Abu Dawud. Ulama menyatakan sahih. Sama nggak dengan kita hadis ini? Nah, sama nggak? Nggak sama ya. Jadi gimana? Karena sebagian ustaz ada yang gembar-gembor kalau azan berkumandang, azan subuh berkumandang, lagi makan sahur, lanjutin sampai selesai azannya, nggak batal katanya. Berdasarkan hadis ini. Coba itu. Benar nggak itu? Padahal semua sepakat, semua ulama sepakat yang namanya waktu dimulai puasa adalah sejak terbit fajar, bukan sejak azan diakhiri. Nah, ingat. Dan ternyata ada hadis lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, hadis sahihnya level lebih tinggi teratas. Rasulullah SAW menyatakan, ini terkait azan yang kemudian jadi konsep apa namanya tuh, waktu imsak. Ya, zaman sekarang kan orang membagi buat imsak itu bid'ah, nggak ada
dalilnya. Padahal kalau kembali kepada hadis ini ternyata enggak bid'ah. Rasulullah menyatakan inna bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Sesungguhnya sahabat Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari belum masuk waktu subuh, masih beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu, maka makan minumlah kalian, kata Rasulullah, hatta tasma'u, sampai kalian mendengar azan ibni ummi maktum, azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ternyata di masa Rasulullah azan itu 2 kali. Azan ibnu Ummi Maktum untuk menunjukkan masuk waktu subuh, beberapa menit sebelumnya, sekitar 10-15 menitan, itu azannya sahabat Bilal. Berdasarkan 2 azan ini, para ulama kita di masa sekarang memunculkan ada yang disebut dengan istilah waktu imsak. Jadi azan yang pertama hanya untuk menunjukkan waktu imsak, waktu kehati-hatian. Kalau azannya sahabat Bilal itu hanya untuk menunjukkan kehati-hatian di kita, berarti bukan azan tapi imsak, lagi makan lanjutin, kagak apa-apa sebenarnya. Tapi hati-hati, kalau masih banyak cepet-cepet, jangan sampai pas mulutnya masih penuh azan berkumandang, repot urusannya. Jadi hadis yang tadi yang pertama tidak bertentangan, hanya disalahfahami. Maksud dari hadis yang pertama bahwa kalau kita masih pegang piring, belum selesai makan sahur, azan berkumandang, itu adalah kalau di masa sekarang pengumuman waktu imsak. Karena di kita azan subuh hanya 1 kali. Kalau 2 kali seperti di masa Rasulullah, silakan. Azan yang pertama, azan yang kedua pas waktu subuh sudah enggak boleh makan, enggak boleh minum. Hati-hati. Nah, ini contoh. Sekarang banyak sekali pendapat-pendapat aneh nyeleneh gara-gara memahami hadis tidak dilihat beberapa hadis yang lain. Satu hadis dipahami secara tekstualis, diungkapkan, yang ada nanti ibadah kita takutnya rusak. Harapannya semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang kita cintai, nilai ibadahnya maksimal, ibadah puasanya benar-benar menjadi media kita memperoleh at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.